Menurut hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, penisbatan keluarga Habib Ba'alwi Yaman telah terputus selama 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa, yang dalam silsilah nasab klan Ba'alwi disebut bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa. Karena itulah, berdasar hasil penelitian Kiai Imad, sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut para Habib Ba'alwi adalah sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alexander Kenais, peneliti studi Timur Dekat dan studi Yudaisme dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, mengatakan hal senada dengan Kiai Imad. Menurutnya, dalam upaya menulis sejarah agama dan politik Hadramaut pada kurun sebelum abad pertengahan hingga abad pertengahan, dipastikan akan menemui sejumlah masalah metodologis dan historiografis. Yang pertama muncul adalah kelangkaan dokumentasi sejarah pada periode tersebut. Yang lebih penting lagi, sumber-sumber yang tersedia syarat dengan agenda dan bias mendasar yang seringkali bergantung pada pertimbangan silsilah dan kehormatan suatu klan. Alexander Kenais menegaskan, agenda dan bias silsilah atau klan ini terlihat jelas dalam sumber-sumber yang membahas hampir setiap aspek sejarah Hadrami. Namun, hal ini sangat mencolok dalam teks-teks sejarah yang menggambarkan pemujaan terhadap orang-orang suci setempat dan asal-usul lembaga keagamaan dan pendidikan setempat. Adapun mengenai berbagai aspek dalam sejarah leluhur mereka dianggap kabur dan bahkan sengaja disamarkan. Kerancuan sejarah dan ketiadaan otentisitas serta validitas data menjadi pintu masuk dan celah untuk para kritikus dan peneliti dalam meragukan validitas kesayyidan klan Ba'alwi Yaman. Jauh sebelum heboh tesis Kiai Imaduddin Usman, Dr. Yasin Al-Kilidar yang berasal dari Samara, sebuah kota di sisi timur Sungai Tigris, Provinsi Salahuddin, Irak, juga menulis tentang problem nasab Ba'alwi Yaman ini. Ulama, pakar engineering, penulis produktif, dan pengamat politik ini juga adalah seorang pengurus organisasi pengawas dan pencatat para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Irak. Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alwi yang ada di Libanon bernama Kamal Al-Hud Ba'alwi, adalah warga Libanon keturunan Yaman. Di Libanon, dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, bahkan membuat organisasi yang menghimpun para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam esainya yang berjudul Al-Suyub Al-Mujriyat, Dr. Yasin mengecam orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan dusta dan palsu seperti Kamal Ba'alwi tersebut. Ia menyebutkan modus ini sebagai bagian dari lusako atau mendompleng nasab. Lukota artinya anak pungut dan ad'iyah yang berarti mengaku-ngaku terhadap nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Dr. Yasin, Kamal Ba'alwi ini datang ke Libanon dengan nasab batil dan dusta. Ia membawa cerita-cerita dan riwayat-riwayat palsu yang tidak berdasar. Kamal Ba'alwi ini bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan membuat nakobah sendiri, bahkan ia juga membuat gerakan tanjih, yakni mengoreksi nasab keturunan Nabi yang asli yang ada di kawasan Timur Tengah, sehingga banyak keturunan Nabi yang asli yang dibatalkan oleh keturunan palsu semacam Kamal Ba'alwi ini. Menurut Dr. Yasin, mereka ingin membersihkan nasab Al-Hashimi dari Bani Hashim yang asli dan menguasai mimbar-mimbar keluarga Nabi Muhammad. Bandingkan dengan sepak terjang lembaga pencatat nasab klan Ba'alwi Yaman yang ada di Indonesia, Rabitoh Alawiyah. Dr. Yasin Al-Kilidar mengingatkan, nasab Kamal Ba'alwi di Libanon adalah nasab yang batil dan palsu karena telah batalnya nasab klan Ba'alwi Hadramaut sebagai Bani Hashim. Menurutnya, seluruh ahli nasab tahu tentang batalnya nasab Ba'alwi Hadramaut. Kitab-kitab nasab induk telah membatalkan klaim Ba'alwi bahwa Ubaidillah sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa. Hal ini seperti ditegaskan dalam kitab Sajarah Al-Mubarakah
karya ulama besar Imam Fakhruddin Ar-Razi, disebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya ada 3 orang, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Pengakuan sebagai keturunan Nabi menurut Dr. Yasin akan memberikan kedudukan dan derajat yang tinggi bagi pengakunya. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Padahal jika diteliti, mereka sebenarnya hanyalah orang-orang dari Persia atau India atau Tartar atau Turkmenistan. Dr. Yasin juga mengutip pendapat Imam Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, yang mengatakan bahwa orang Yaman sejak zaman dahulu selalu mengagungkan keluarga Nabi. Maka kemudian banyak orang yang datang dari daerah Dailam, Irak, dan Madinah ketika sampai di Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan maksud agar mendapatkan penghormatan dari para ahli Yaman. Menurut Dr. Yasin, batalnya nasab Ba'alwi ini salah satu indikasinya dapat dilihat dari perubahan susunan nasab mereka yang sudah terjadi berkali-kali. Disebutkan antara 3 atau 4 kali. Mereka tidak berani membuka manuskrip tua yang mereka miliki, di mana manuskrip ini membuat silsilah sejarah nasab mereka karena mereka khawatir akan terbuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Dari kitab Al-Istijadah fi Akhbaris Sa'adah halaman 1093 diperoleh penjelasan yang seakan-akan mengkonfirmasi penjelasan dari Dr. Yasin Al-Kilidar tersebut, bahwa Syarif Mekah bernama Syarif Aunur Rafiq pernah menghukum beberapa orang bermarga Al-Atos, As-Segaf, dan Bapaki. Mereka semua ini berasal dari klan Ba'alwi Hadramaut. Secara spesifik disebutkan bahwa Syarif Aunur Rafiq menghukum seorang bernama Bafaki dengan 300 cambukan karena dia berani menikah dengan seorang syarifah setempat. Syarif Aunur Rafiq juga melarang orang-orang dari klan Ba'alwi untuk menggunakan gelar Sayyid, termasuk pada tulisan atau catatan, baik resmi maupun tidak resmi. Di halaman yang sama dari kitab tersebut juga disebutkan bahwa Sayyid Aunur Rafiq juga telah memenjarakan beberapa orang, termasuk seorang tokoh dari keluarga bermarga Al-Habsi, Ba'alwi Yaman. Demikianlah catatan sejarah hitam klan Ba'alwi Yaman. Semoga narasi singkat ini bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih telah membantu merawat dan membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.